Halo, perkenalkan nama saya Dana Ediadana dengan NIM 211070114 dari Prodi S1TE 05A di dengan cita-cita saya terdapat yaitu sebagai salah satu teknopreneur yang itu menciptakan salah satu teknologi yang belum ada di dunia. Dan sini saya akan mempresentasikan tentang konstruksi dasar pengulangan. Nah, langsung saja ke definisinya. Untuk definisi dari pengulangan ini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu, digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah kali yang dispesifikasikan. Nah, sini ada flowchart-nya. Flowchart itu diawali dengan algoritma sebelumnya dengan simbol persegi panjang, lalu disertai dengan terdapat counter, itu awal sampai akhir, dengan simbol persegi segi 6. Lalu terlanjut ke badan loop disertai dengan simbol persegi panjang serta decrement dan increment ini garis putus-putus ini merupakan bagian badan dari pengulangannya. Disertai dengan persegi panjang lalu yang terakhir adalah algoritma selanjutnya. Disertai dengan simbol persegi panjang. Nah, di sini ada bagian-bagian konstruksi dasar pengulangannya. Yang pertama itu ada kondisi pengulangan. Nah, kondisi pengulangan ini bersih operasi logika untuk menentukan batas akhir dari suatu pengulangan itu sendiri. Jadi, sama kondisi masih terpenuhi atau bernilai true, maka program terus dilakukan. Lalu yang kedua ada namanya badan pengulangan. Badan pengulangan ini bisa kita sebut deretan deretan instruksi atau pola yang diulang-ulang pelaksanaannya. Lalu yang ketiga ada terminasi. Terminasi ini bisa bahasa singkatnya agar lebih mudah itu nilai akhir dari pengulangan itu sendiri. Jadi program ini akan terhenti dari nilai terminasi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada inisialisasi. Inisialisasi ini intinya adalah nilai awal dari pengulangan itu sendiri atau dari program. Jadi program ini akan berawal dari nilai inisialisasi ini. Misalkan inisialisasi ini disertai dengan variabel i, misalkan i sama dengan satu, maka program ini akan dimulai dengan nilai sama dengan satu. Dan jika terminasi sama dengan i sama dengan 10, maka program ini akan melakukan pengulangan dan bahkan berakhir dengan nilai 10. Di sini ada konstruksi dasar pengulangan, ada for to, ada while do, repeat until, dan bersyarat. Untuk for to digunakan untuk melakukan pengulangan di mana jumlah pengulangannya sudah diketahui sebelum program dibuat. Nah, ini adalah struktur dari for to-nya. Untuk pertama ada for, lalu ada kurung buka, di dalamnya ada inisialisasi, kondisi pengulangan, dan terminasi atau pencacah. Itu kurung tutup. Setelah itu diawali dengan kurung kurawal buka yang berisi badan pengulangan. Serta berakhir dengan kurung kurawal tutup. Ini contohnya C sama dengan 1. Nah, C ini merupakan variabel dari programnya. Dan C sama dengan 1 ini merupakan inisialisasi. Inisialisasi adalah nilai awal dari program ini sampai dengan 1. Dan ada C++, merupakan pencacah. Jadi, program ini akan terus bertambah satu ketika dijalankan. Jika kondisi pengulangannya ini kita isi sama dengan 10 misal. Jadi karena inisialisasinya sama dengan satu, karena pencacahnya juga plus plus akan bertambah satu, maka output hasil nilai akhirnya itu menunjukkan bahwa nilai ini berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berbeda jika pencacahnya ini C sama dengan plus 2 misal. Maka dan inisialisasinya satu, kondisi pengulangan sama dengan 11. Maka nilai akhir yang akan muncul berupa 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Ini ada while do. Berbeda dengan struktur for to yang mengharuskan inisialisasi, kondisi pengulangan, dan terminasi di dalam satu kesatuan for. Struktur while do hanya mempunyai kondisi pengulangan di dalam while-nya, sedangkan inisialisasi ditambahkan sebelum masuk ke dalam while do, dan terminasi digabungkan dalam badan pengulangan di dalam do. Nah, ini adalah struktur dari while do. Inisialisasi ditambahkan di awal, serta setelah inisialisasi terdapat while, di mana dalam while ini ada kondisi pengulangan, lalu ada kurung kurawal buka yang bersihkan badan pengulangan serta terminasinya. Kurung kurawal tutup di mana inisialisasinya i ini sama dengan satu dan variabel i, dan ini merupakan contoh pengulangan struktur while do dengan terminasi melalui operasi input. Nah, i sama dengan satu, inisialisasi sama dengan satu, while-nya ini terdapat kondisi pengulangannya minus satu, dan badannya pengulangannya itu disertai dengan inputan berupa variabel i.
di mana keterangan ini I sama dengan satu merupakan inisialisasi, kondisi pengulangan merupakan minus satu dan satu, maaf itu salah, terdapat badan pengulangannya berupa inputan I. Jadi program ini akan terus berjalan ketika kita memasukkan nilai selain minus satu. Misalkan kita memasukkan program pada nilai I ini berupa minus satu, maka program ini telah selesai atau telah berhenti dijalankan karena sudah menemukan terminasi atau kondisi pengulangannya sampai minus satu. Yang ketiga ada repeat until. Struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Jika pada struktur while do, kondisi pengulangan dilakukan atau dicek di awal pengulangan sebelum badan pengulangan dijalankan. Maka pada struktur repeat until, kondisi pengulangan dilakukan atau dicek di akhir pengulangan setelah badan pengulangan dijalankan pertama kali. Namun pada masa seperti struktur while do, terminasi pada struktur repeat until dapat dilakukan dengan pencacahan ataupun dengan operasi input. Nah, ini adalah struktur dari repeat until. Ada inisialisasi di awal, lalu ada do, badan pengulangan, terminasi di dalam kurung kerawal, setelah diakhiri dengan while, kondisi pengulangan. Ini adalah contoh kode dan hasil yang sama seperti pada struktur for to. Inisialisasinya I sama dengan 1, lalu do, badan pengulangan berupa cout. Nah, ini untuk struktur while do-nya, inisialisasi sama dengan minus 1, while pengulangannya itu berada di setelah inisialisasi, lalu dalam badan pengulangannya itu inputan dari I. Nah, untuk struktur repeat until berbeda dengan while do, habis setelah inisialisasi I sama dengan minus 1 itu bukan badan pengulangan, bukan eh, apa namanya kondisi pengulangan, melainkan do terlebih dahulu, baru badannya pengulangan berupa masukan atau inputan I. Ya, untuk kondisi pengulangannya ini di akhir, bukan di awal, berbeda dengan while do. While-nya jadi di akhir. Dan terakhir ada bersarang. Jadi untuk bersarang ini merupakan pengulangan bersarang terjadi ketika struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya atau next loop. Jika kondisi pengulangan ini pada pertama terpenuhi atau bernilai true, maka kondisi pengulangan pada pengulangan kedua akan dicek dan jika memenuhi bernilai true atau bernilai true, maka instruksi yang ada di dalam pengulangan kedua akan dijalankan secara berulang-ulang sampai kondisi pengulangan di pengulangan kedua tersebut tidak terpenuhi atau bernilai false. Ini adalah contoh dari bersarang yaitu dengan bilangan matriks. Contohnya tuh for I sama dengan 1. Nah, sini bisa jika I ini sama dengan 1, maka struktur for to yang kedua ini akan dijalankan sebanyak 2 kali, yaitu I sama dengan 1 dan I sama dengan 2. Ketika I sama dengan 3, maka pengulangannya akan berakhir. Jika I ini sama dengan 2, maka jika I ini sama dengan 2 dan I ini sama dengan 3, maka kembali ke for to yang pertama, maka nilai variabel I ini akan bertambah 1 dan kemudian masuk ke struktur for to yang kedua dan melakukan hal sama halnya dari I sama dengan 1. Lalu jika I ini sama dengan 4, maka pengulangan struktur for to yang berhenti jadi struktur for to yang pertama ini akan berhenti sehingga proses pengulangan bersarang pun akan berhenti juga. Mungkin hanya itu saja presentasi tentang konstruksi dasar pengulangan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Berikut saya akan menjelaskan tentang flowchart beserta program yang telah saya buat untuk presentasi di sini. Ini yang akan program saya buat. Sini mulai diawali dengan elips. Lalu sini program itu menghitung min, median, dan modus. Setelah sini ada input dari masukan bilangan. Ada masukan nilai bilangan ke. Jadi di sini masukan bilangan ke berapa? Misalkan ada 3 pilihan. Bilangan 1, 2, 3 disertai dengan nilai. Maka sini ada operasi. Pilih operasi. To min, median atau modus. Jika misalkan operasinya sama dengan 1, maka di sini akan diproses oleh dari mod sendiri, rumus dari mod, lalu akan muncul min-nya berapa. Jika operasinya sama dengan 2, maka yang muncul adalah median sama dengan sekian. Dan misalkan operasi yang dipilih adalah 3 atau modus, maka di sini ada 2 pilihan, modusnya sama dengan berapa, dan jika tidak ada modusnya maka akan muncul tidak ada modus.
Di sini setelah selesai dipilih atau kita pilih, lalu sini ada kembali ada pilihan lagi mencari pilihan lain. Jika pilih yang satu, maka program akan mengulang dari sini, pilih operasi, dengan media dan modus, lalu misalkan jika pilih dua atau tidak, maka langsung muncul terima kasih. Dan diakhiri dengan else lagi, dan selesai. Ini adalah flowchart dari program saya, dan saya akan menjelaskan programnya setelah ini. Programnya akan saya buat terlebih dahulu, baru menjelaskan karena agak terlalu panjang programnya, takutnya waktunya nggak keburu untuk sama menjelaskan. Jadi saya untuk membuat program terlebih dahulu. Oke, di sini programnya sudah selesai dibuat. Di sini dari baris 5 sampai 7 terdapat variabel serta nilai datanya, di mana variabel d, n, pilih, x, k sama dengan 1 ini merupakan tipe data integer, banyak dengan array modus, setelah array 100 itu tipe data integer, beserta float dengan variabel nilai rata mod jumlah sama dengan 0. Nah, sini pada ke 10 sampai 11 ini menentukan menggunakan perolangan for. Program meminta untuk memasukkan nilai pada variabel array ini, array d, di mana batasnya itu i kurang dari n. Dan dari 13 sampai 17, 12 sampai 17 ini menggunakan pengulangan bersarang, di mana program itu mengeksekusi proses setiap memasukkan nilai angka. Setelah itu for ini menggunakan for bersarang. Lalu di sini ada 21 sampai 23, di mana ini proses percabangan dengan kondisi i lebih dari i banyak array i itu lebih dari k, program akan mengeksekusi proses menentukan nilai yang sering muncul. Lalu di sini ada do di mana sini adalah memulai pengulangannya, di mana misalkan ada pilihan jika iya atau tidak, maka bila misalnya pilihannya satu atau iya, maka program akan mengulang dari sini, di mana menggunakan pengulangan dari pengulangan repeat until atau do while. Sini ada 33 sampai 39 itu menggunakan percabangan if. Apabila kondisinya bernilai true, program akan mengeksekusi untuk menghitung mean. Lalu 40 sampai 47 ini dengan percabangan else if, di mana kondisinya itu true, program akan mengeksekusi untuk mencari median dan mencetak hasil dari median itu, dari perhitungan median ini, dari perhitungan mode ini ke variabel dari variabel mode. Lalu 48 sampai 70 ini apabila kondisi percabangan if-nya if else, else if bernilai false, maka program ini akan mengeksekusi proses pada percabangan else untuk menghitung modus itu jika modus itu lebih dari satu. Nah, di 72 sampai 74 ini jika x sama dengan 0, maka program akan mencetak nilai
berupa tidak ada modus. Jika modus ada maka akan masuk ke else. Di sini ada 75 sampai 76, 75 sampai 77, di mana apabila kondisinya tidak sesuai dengan persabangan sebelumnya, itu maka program akan mencetak beberapa nilai yang kita input. Lalu di sini 79 sampai 8 78 sampai 80, program for program akan mencetak hasil dari penutupan modus yang disimpan oleh array modus i. Di sini dari 82 sampai 87 ini ada pilihan di mana akan memunculkan ingin mencari pilihan lain atau tidak. Misalkan jika iya, maka while ini D sama dengan 1, maka program akan mengulang dari operasi ini. Pilih operasi main, median atau modus. Dan jika tidak, maka akan muncul terima kasih. Ini dari turn 0 untuk akhir terminasi jika di run. Kita misalkan 6 bilangan, yaitu bilang 13, 13, 24, 13, 2 dan 5. Ini misalkan dulu operasi 1, maka mediannya 11,6. Ini pilihan lain 1, median, maka mediannya 18,5. Jika mencari pilihan lain itu untuk modusnya yang muncul adalah ada 1, yaitu 13. Dan jika di sini ingin mencari pilihan lain pilih angka 2 atau tidak, maka akan muncul terima kasih. Untuk selanjutnya, saya terinspirasi quote dari Nikola Tesla, yaitu menyendiri adalah rahasia penemuan baru. Menyendiri adalah saat ide-ide baru lahir. Mungkin hanya itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti atau kurang jelas atau programnya yang kurang kurang mudah dipahami. Mohon dimaafkan, kurang lebih mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi.